yang saat ini lagi viral ketika pembukaan Piala Dunia di Qatar, yang mereka memiliki kultur budaya yang berbeda, memiliki keyakinan agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Ketika mendengar seruan azan yang Masya Allah, ya, ketika mereka latihan, ada seorang jurnalis yang merekam suara azan yang bersahut-sahutan. Itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat luar biasa, yang mendatangkan dampak positif bagi mereka dan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat belajar azan channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas kesalahan-kesalahan di dalam azan. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan membahas kesalahan di dalam lafaznya, tapi kita akan melihat dari sisi muazzinnya. Kesalahan yang paling fatal itu adalah ketika kita menganggap bahwasanya azan itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang tidak ada artinya. Nah, ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal, yang justru itu akan menjadikan si muazzin tadi itu tidak memiliki ghirah, keislaman yang tinggi. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang azan itu justru adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penting, dan yang sangat-sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, lafaznya itu memang secara zahir itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan sebenarnya untuk kita lafazkan, sangat mudah untuk kita pelajari. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang sangat-sangat besar bagi azan itu sendiri. Disebutkan namanya adalah ad-da'watut tammah, seperti yang doa yang sering kita ucapkan, doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah. Allahumma, ya Allah, Tuhan daripada seruan yang sempurna ini, dakwah tammah, ada kalimat thayyibah di situ. Nah, inilah sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan yang harus betul-betul kita koreksi pada diri kita semuanya. Yang saat ini lagi viral ketika pembukaan Piala Dunia di Qatar. Alhamdulillahirabbil alamin, di sini kita bisa melihat bagaimana peran penting daripada kalimat thayyibah itu. Banyak sekali orang-orang yang berdatangan dari luar negeri, yang mereka memiliki kultur budaya yang berbeda, memiliki keyakinan agama yang berbeda, bahasa yang berbeda. Ketika mendengar seruan azan yang Masya Allah, ya, ketika mereka latihan, ada seorang jurnalis yang merekam suara azan yang bersahut-sahutan. Itu adalah merupakan suatu yang sangat-sangat luar biasa, yang mendatangkan dampak positif bagi mereka dan kita semuanya. Belum lagi ketika dibuka dengan satu ayat suci Al-Quran yang dikemas dengan sangat-sangat indah dalam sebuah percakapan, kemudian disebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, bahwasanya kami telah jadikan kalian itu kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal antara kalian, saling mengenal sesama kalian,
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, inilah sahabat Belajar Adzan Channel yang dimuliakan Allah yang harus kita pegang, ya, bahwasanya ada risalah di situ, ada misi di situ. Ketika kita mengumandangkan azan, mungkin kita tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang yang berat begitu. Ya, kita tidak menganggap itu sesuatu yang perlu tenaga, ya. Tapi bisa jadi dari situ Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hidayah kepada orang lain, yang itu Masya Allah akan menjadi pahala yang mengalir bagi kita. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah potongan hadis, ya, ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, mengucapkan apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Ya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demi Allah, ketika engkau, ya, ketika seseorang mendapatkan hidayah melalui perantaramu, itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih baik daripada engkau bersedekah dengan onta merah, ya, atau begitulah kurang lebihnya, ya, atau dengan harta yang paling baik. Nah, jadi sahabat Belajar Adzan Channel yang dimuliakan Allah, ini yang kita pegang, ya. Kalimat thayyibah yang kita ucapkan, azan yang kita serukan itu mungkin sekali lagi kecil bagi kita atau ringan, tapi bisa jadi kita akan menjadi kebaikan untuk orang lain. Maka yang terpenting adalah kita jaga niat, kita ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan bahwasanya kumandang azan itu adalah merupakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena yang lainnya. Catatan bahwasanya Masya Allah, ya, ketika seorang muslim itu memiliki misi, ya, untuk memberikan hidayah kepada orang lain itu, maka semua gerak-geriknya itu akan bernuansa dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhelatan yang begitu besar, yang begitu akbar, ya, Piala Dunia 2022 yang ada di Qatar, ya, yang alhamdulillah, ya, kami sekarang berada di Qatar. Ini tidak hanya mempersiapkan lombanya atau tidak hanya mempersiapkan pertandingannya, event daripada pertandingan itu, tapi bagaimana kita mengenalkan kultur budaya, bagaimana kita mengenalkan Islam, ya, dengan cara-cara yang betul-betul Islam yang benar, ya, Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Ini yang menjadi nilai plus atau nilai tambah daripada Piala Dunia kita pada tahun ini. Nah, oleh karena itulah, ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perhelatan akbar ini tidak hanya mendatangkan piala dunia, tapi kita berharap kita mendapatkan piala akhirat insyaallah taala. Ya, mungkin dengan kita membagikan, men-share, ya, hal-hal yang positif dari piala dunia ini, kita men-share hal-hal yang baiknya, maka itu menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Di media-media sosial kita gaungkan, ya, bahwasanya ini adalah merupakan perhelatan akbar yang pertama kali di dalam sejarah, ya, negara Timur Tengah, negara Muslim, negara yang memiliki adat ketimuran, yang mudah-mudahan justru, ya, ini sekali lagi menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kita memperbaiki niat kita. Di samping kita memperbaiki lafaz-lafaz yang masih ada kekeliruan dan kesalahannya, kita juga selalu memperbaiki niat kita, tajdid selalu, ya, karena hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
bukan mengharap yang lainnya. Ya, mari kita boleh ya iri ya dengan para dai-dai yang sudah disiapkan ya oleh negara Qatar. Ya, dai-dai kondang, dai-dai yang masyhur yang datang untuk memberikan pengenalan terhadap Islam itu sendiri. Ya, kita perlu iri dengan mereka. Ya, iri yang dalam artian yang positif. Ya, sehingga kita bisa melakukan hal yang minimal, ya, tidak jauh berbeda dengan mereka. Ya, kita contoh ya cara-cara mereka di dalam berdakwah, kita berikan cara-cara yang terbaik ya supaya mereka mengenal Islam itu sendiri. Ya, sekali lagi itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.